Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 19661414202, nomor urut absen 5, kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian MIT Ekonomika Publik. Soal yang pertama, kemukakan beberapa landasan ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikiran sebagai berikut. 1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi, yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. 2. Sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi, pemerintah atau bukan, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. 3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lain. Secara umum, saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun, bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. 4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih, sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaah konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Soal yang kedua, jelaskan beberapa faktor kegagalan pemerintah. Menurut Mangku Subroto 1999, kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, informasi yang terbatas. Diungkapkan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi petani sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta juga merupakan penyebab kegagalan pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya, apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM, khususnya untuk bensin, hal ini akan menyebabkan pemilik mobil beralih ke pemilikan kendaraan yang menggunakan solar, sehingga permintaan akan solar menjadi meningkat dan harganya naik. Dalam hal ini, karena pertimbangan untuk memiliki mobil sepenuhnya berada pada swasta atau masyarakat, maka pemerintah tidak dapat melarang seseorang untuk menjual mobil yang menggunakan bensin ke mobil yang menggunakan solar. Yang ketiga, kegagalan pemerintah juga disebabkan oleh pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Yang keempat, selain itu, kegagalan pemerintah juga bisa disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokratis, terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui dahulu oleh pihak legislatif. Soal yang ketiga, uraikan pengertian dan ciri barang publik disertai dengan contoh mendasar. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.
Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ciri-ciri dari barang publik ialah adanya konsumsi tanpa persaingan, tidak adanya kekhususan penggunaan dan tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakai. Barang publik merupakan jenis barang konsumsi yang tidak mampu mempengaruhi jumlah penawaran konsumsi bagi orang lain. Konsumsi barang publik dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara bersama maupun terpisah. Kondisi ini membuat konsumsi terjadi tanpa perlu adanya persaingan di antara para konsumen. Tiap konsumen juga tidak diberi pembatasan dan pelarangan atas konsumsi barang publik. Pembatasan oleh penyedia barang publik cenderung sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu, barang publik tidak mempunyai persyaratan untuk diberi penilaian maupun penghargaan atas jumlah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh tiap individu dalam masyarakat pemakai. Ketiga ciri dari barang publik tidak bersifat mutlak, melainkan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan teknologi. Suatu komoditas atau produk dapat memenuhi salah satu dari kriteria barang publik dan tidak mempunyai kriteria yang lainnya. Beberapa jenis barang tertentu yang tidak dipandang sebagai komoditas pribadi secara konvensional dapat mempunyai karakteristik sebagai barang publik. Ciri lain dari barang publik adalah penyediaannya dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Pada pihak pemerintah, penyediaan barang publik diadakan oleh sektor publik, sedangkan penyediaan barang publik oleh swasta cenderung merupakan permintaan yang ditanggung oleh pemerintah melalui pembelian produk. Contoh barang publik. Contoh barang publik yang paling umum adalah jalan raya. Banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Selain itu, semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya tanpa ada kekhususan pemakai tertentu. Jalan raya juga dapat digunakan pada waktu bersamaan oleh beberapa pemakai jalan. Yang kedua, lampu jalan. Baik pengendara maupun penduduk setempat mendapat manfaat dari lampu jalan. Penghuni mungkin dikenakan biaya untuk membeli dan menyediakan lampu ini. Begitu juga dengan pengendara mobil atau motor yang melewati jalan tersebut dapat menikmatinya tanpa membayar iuran. Soal yang keempat, jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau aspek makro. Pada teori makro pengeluaran pemerintah, ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan menjadi 1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. 3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Soal yang kelima, bedakan fungsi APBN ditinjau aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Adapun kebijakan fiskal sebagai berikut. 1. Fungsi otorisasi. Anggaran publik merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara atau daerah untuk satu periode di masa yang akan datang. Tetapi, sebelum dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.
Selanjutnya, anggaran publik yang dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif dan ditetapkan dengan undang-undang, atau lihat kembali pengertian APBN ditetapkan dengan undang-undang, yang isinya bagaimana mengalokasikan dan menarik uang dari rakyat. Maka harus dilihat kembali sebuah hubungan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan rakyat sendiri. Yang kedua, fungsi perencanaan. Tujuan keuangan adalah segala tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang, yang membutuhkan sebuah persiapan keuangan. Dalam lingkup negara, perencanaan sendiri mengandung arti suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tindakan masa depan yang dimaksud adalah tujuan dari kehidupan bernegara. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam Undang-Undang APBN atau tidak. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional, baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. BPK menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Yang keempat, fungsi alokasi. Melalui fungsi alokasi, maka APBN terutama sisi pengeluaran ditunjukkan untuk sektor-sektor pembangunan. Misalnya, untuk dekade sekarang, masalah pengangguran menjadi sangat penting sehingga menjadi muatan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu, maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya, jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Selanjutnya, aspek kebijakan manajemen. Yang pertama, APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang kedua, APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketiga, APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Soal yang keenam, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum, minimal disertai dengan tinjauan empiris. APBN tahun 2021 dilaksanakan secara responsif dan fleksibel sebagai instrumen utama dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester 1 2021 sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah. Dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi, APBN menjadi luar biasa penting mendorong ekonomi, dan ini salah satunya ditunjukkan dengan belanja pemerintah yang menjadi motor penggerak di semester 1. Pemerintah melalui APBN 2021 telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Penanganan COVID-19, terutama akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas, akan menentukan laju pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana dan SDM yang sangat besar. Dukungan pemerintah daerah melalui earmarket, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana insentif daerah,
dan dana desa sangat penting dalam penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Di tengah upaya keras untuk menangani masalah kesehatan dan memulihkan perekonomian nasional yang membutuhkan pembiayaan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran secara hati-hati dan terarah dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih dalam rangka pengendalian defisit dan mengupayakan penurunan pembiayaan utang. Prognosis hingga semester 2 2021 sekitar 219 triliun, pembiayaan lebih rendah dari Undang-Undang APBN. Ini hal yang bagus, kita mengurangi kenaikan utang yang semestinya 1.177 triliun menjadi 958 triliun. Ini terutama karena defisit APBN secara nominal diperkirakan lebih rendah. Karena penerimaan negara kita bagus, belanja negara absorpsinya optimal dan kita lihat dari penggunaan SAL yang kita pakai secara optimal dalam situasi ini. Baiklah, cukup sekian jawaban yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.